Gini aja Bro Juma, kalau berani you buka deh. Saya memang nggak paham, tapi kepengen denger you debat terbuka dengan Esra Soru, Rudy Yohanes. Esra Soru dua Karena kali saya lihat Anda udah berapa kali dibal-bali sama Esra Soru. Gini Pak. Esra Soru udah dua kali malah kabur. Sekarang gini aja deh, saya mau tanya nih, ini mau tanya sama you ya. Saya mau tuh, saya orang awam. Stop dulu. Saya ngaku orang awam nih, saya tanya sama you ya. Zuma, saya mau tanya sama you. Ya. Saya nggak paham ini. Ya, saya mau tanya sama you, nggak paham. Saya nggak paham ini. Ya. Ngomong apa? Dari tadi saya tanya, saya nggak paham. Saya nggak tahu. Kalau saudara cerdas, jangan lihat person to person, jangan lihat di situ, jangan lihat oknum. Sejago-jagonya orang Kristen berdebat mengalahkan orang Islam, mungkin Islamnya nggak terlalu paham dengan Al-Quran dan tidak paham Bible. Seperti saya misalnya, Anda mengatakan saya berapa kali dibal-balin. Ya karena saya awam dalam hal Al-Quran. Saya tidak seperti para ulama. Saya dikalahkan, wajar. Tapi bukan itu cara pola berpikir sebagai orang yang benar. Harusnya Anda duduk merenung, lihat Bible Anda sendiri. Apakah itu firman Tuhan? Kalau masalah menang kalah itu hanya kepiawaian kemudian orang, kelehiannya kemudian memutar kata, menyusun kata. Dan kelemahan. Saya sudah mengalami Yesus dalam hidup saya, Zuma. Mengalami Yesus maksudnya gimana? Ya, saya mengalami Yesus dalam hidup saya. Saya pernah mendoakan orang kerasukan setan. Alamak, Matius 20. Bener loh. Matius sampai keluar muntah loh. Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu kan siapa aja digusir dalam Yesus. Kan Yesus mengatakan bahwa dia akan mengusir orang yang bermujizat pakai namanya. Karena sejatinya nama yang kau sebut itu adalah nama yang digunakan oleh setan. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 itu kan pernyataanmu. Itu kan pernyataanmu. Kalau Lukas, saya apa semua kamu jabarkan seperti itu. Lukas 21 nomor 8 itu bukan perkataan saya. Itu perkataan Yesus menurut pengarang Lukas. Itu perkataan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu dalil kitabmu. Jadi yang kau sembah selama ini, itu Yesus yang palsu, bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli itu mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Yesus mengatakan apa? Aku diutus kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau ada Bani Israel yang tidak sesat, bukan untuk itu dia diutus. Hanya orang yang sesat dari Bani Israel Yesus diutus. Sampai situ paham? Tidak ada demikian diajarkan oleh Yesus. Matius 15 ya? Nomor 24. Walaupun dibilangkan demikian, Yesus mengatakan di dalam sebelum berangkat ke sorga, Yesus mengatakan, ya kan, pergi. Kepada semua bangsa dan jadikan semua bangsa murid. Oh, salah Anda. Itu bagaimana? Salah. Itu bukan Yesus anak Maria. Prakteknya juga itu dengan orang dengan saudara Anda keliru di sini. Itu bukan Yesus anak Maria yang berkata pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Hei, saudara, itu adalah orang yang keluar dari kubur. Orang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Tapi dia adalah berasal dari. Loh, itu kamu putar balik. Makanya kamu di sinilah kelihatan kamu membuat sesat orang. Bahwa Yesus yang keluar dari Maria itu adalah satu kesatuan dengan Allah itu sendiri. Dia adalah firman. Oh, itu pemahaman saudara. Kamu sekarang muter balik. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah firman? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Yesus aku adalah firman. Oh, baca Yohanes 1 ayat 1. Hei, Yesus itu adalah Tuhan. Hei, sekarang Yohanes 1 dengarkan. Kau harus banyak belajar sama saya kalau begitu. Gini, dalam Yohanes 1 itu Yesus nanti berkata di data nomor 37. Baru Yesus berkata dalam Yohanes 1. Sebelumnya Yohanes 1 sampai Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 30 Yesus berkata dalam Yohanes 38. Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 37 itu bukan ucapan Yesus dan juga bukan firman Tuhan. Jadi kalau kau mengatakan Yesus adalah firman di nomor 1 itu ucapan Yesus, itu Anda pembohong.
Tidak percuma Anda menjadi Kristen, karena Kristen itu identik dengan kebohongan. Paham ya? Nah, jadi coba Anda tunjukkan, sekali lagi saya kasih kesempatan, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku aku adalah firman. Silakan. Sekarang begini, kalau kamu mengatakan Yesus adalah, kamu tidak mengaku Yesus adalah firman, kan jelas dikatakan, ya, Yohanes 1 ayat 1, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan dia menjadi manusia. Firman adalah Allah. Di dalam 1 Yohanes 1. Dengar, firman adalah Allah, maksudnya apa? Kalam, sifatnya. Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Mazmur 33 nomor 9. Oke? Yesaya 55 nomor 11. Itu kemampuan Allah tuh. Jadi Allah memiliki sifat, cukup berkata, cukup berkehendak, semua jadi. Itulah yang disebutkan Al-Quran. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Sedangkan Yesus, Anda boleh baca di dalam Yohanes 1 yang sama, tapi nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Baru Yesus menjadi daging dalam perut ibunya, keluar dia menjadi manusia, barulah menjadi Yesus. Firman datang kepada Maria, Maria hamil. Itu firman, dihantarkan oleh Gabriel. Itu firman. Apa itu? Kehendak Elohim, kehendak Tuhan datang kepada Gabriel. Kerjanya main tombak aja. Jadi Yesus itu manusia atau firman? Dengarkan dulu. Jadi dengerin bahasa Indonesia. Yesus itu firman atau Yesus itu manusia? Jawab dulu. Yesus itu firman atau Yesus manusia? Jawab. 1, 2, moderator sambil mantau guru. 3, 4, 5, mic-nya dibuka. 6, 7, 8. Firman Allah, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Berarti Yesus adalah manusia, betul? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Ya. Karena di dalam iman Saya tanya, anaknya Maria itu manusia atau firman? Anaknya Maria itu loh. Jelas, anak Maria memang manusia. Manusia, oke. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Masih mau kau datang besok? Sekarang saya tanya sama kamu. Jawab dulu. Saya balik sama kamu. Anak kamu manusia apa tidak? Radiator. Hah? Radiator, anaknya Maria ini yang kau katakan manusia, Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab dulu tuh. 1, 2, 3, 4. Maria itu adalah Tuhan. Maria Tuhan. Anak Maria adalah Tuhan. Oke. Di dalam keilahiannya. Anak Maria adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, udah cukup dulu, diam dulu. Kalau anaknya Maria, dengerin, dengerin. Kalau anaknya Maria adalah Tuhan, di usia berapa Yesus mulai jadi Tuhan? Jawab. Di usia berapa Yesus mulai menjadi Tuhan? 1, 2, 3. Ya. Sekarang Yesus dari mulai di dalam kandungan itu adalah Tuhan. Dia itu dari roh. Oke, mulai dari kandungan adalah Tuhan. Diakui juga di dalam. Udah cukup, udah dijawab. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? 1, 2. Ya Allah itu sendiri. Kau jangan putar balik. Yang mana Tuhannya Maria? Menurut kamu tadi, Bunda Maria itu mengandung Tuhan. Saya tanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? 1. Bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh akal pikir manusia. Jawab dulu. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Jawab. Pokoknya kusiksa kau dalam kandungan Tuhanmu. Kusiksa kau sampai pagi. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa kau. Macet. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah kau.
Ayo jawab, siapa Tuhannya Maria? Host diblokir orang anak ini yang di bawah, host yang ketawa-ketawa diblokir, host yang ketawa-ketawa di bawah, host tolong host. Kusiksa kau, siapa suruh kau masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa kau. Siksa dia paman, siksa dia paman, siksa dia paman. Kusiksa kau. Moderator yang di bawah sambil dilihat ya Gurunda ya, saya nggak bisa lihat ini soalnya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? A. Isi kandungannya. B. Di luar kandungan. Jawab. Siapa suruh lu masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah kau. Kugeser jantungmu. Dibuka mic-nya. Jennifer, mic-nya dibuka. Ada Banyumak datang. Banyumak, kugeser jantungnya dia Banyumak. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah dia. Ya, sebelum Gurunda open mic, mohon di follow dulu akun Gurunda yang ini ya. Ini akun baru lagi kayaknya ya. Iya dong, udah persiapan 301. Sekarang tuh tanya sama kau, Yesus yang kau kenal dalam Isa itu berasal dari roh apa tidak? Yesus itu yang kau kenal dalam Isa, apakah dia itu lahir dari hubungan seks atau dari roh? Roh Allah itu. Yesus melahirkan. Kau tak bisa mencampur iman orang. Itu kan iman Kristen. Bang Handi harus dimaafkan kemudian Bang Handi. Orang Kristen ini memang Tuhannya namanya Yesus, tapi itu bukan anak Maria. Yesus yang dituhankan mereka ini itu adalah iblis yang datang kepada Paulus. Nah, coba itu kau sudah menista semua. Oh, saya tidak menista. Saya bilang kau sudah menista, iblis dari mana? Sedangkan dia saya adalah buktikan ayat boleh. yang datang di akhir zaman. Saya buktikan boleh. Oh enggak. Enggak, saya buktikan boleh enggak? Bahwa yang kau sembah itu setan. Boleh enggak? Boleh nggak? Tidak masalah Bang Jeffrey, tidak masalah. Karena Yesus sudah bilang kan, banyak orang mengenalku tapi mereka tidak percaya. Saya boleh nggak membuktikan bahwa kalian itu penyembah setan? Boleh nggak? Boleh dong. Banyak orang mengenalku tapi mereka tidak percaya. User, yang keluar dari rahim Maria itu manusia, ayam, pohon pisang, malaikat, atau apa? Coba, kau jawab yang jujur. Manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yang memberitakan Injil kepadaku bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Beda toh? Beda kan? Beda antara Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Ayo. Itu di dalam perkataannya seperti itu. Kenapa dalam perkataannya seperti itu? Kenapa? Karena Yesus datang dengan sama Paulus di hadapan Paulus dengan kemuliaannya. Mama, kemuliaannya. Hei, kurang karena apa mulianya Yesus? Dengar. Setelah dia naik ke surga. Dengar. Pengakuan Yesus sendiri Yohanes 1 nomor 31, nomor 51. Ini kenapa lalu sabar. Dengarkan saya supaya kau sadar. Yesus berkata di dalam Yohanes 1 nomor 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada anak manusia. Yesus mengaku kedatangan malaikat yang turun naik dari surga, turun ke bumi kepada anak manusia, Yesus. Itu pengakuan Yesus. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tapi penerima yang memberikan itu Yesus juga. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu bukti bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu bukan Yesus anak Maria tapi setan. Itu bukti. Makanya konsep kau salah semua. Kok konsep saya Tuhan salah? tidak terbatas dengan akalmu. Yesus datang kepada Paulus. Dalam keilahiannya. Setelah Yesus itu mati, Yesus naik ke surga, maka Paulus mengalami Yesus. Saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Dan satu lagi, Isa yang kau. Oke, saya tanya dulu samamu. Percaya enggak kamu dengan ucapan Yesus yang mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya enggak? Percaya enggak? Kami percaya. Kami percaya. Mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya?
itu belum datang. Hei, Sebab Yesus mengatakan datang Yesus palsu itu adalah pada akhir zaman. Enggak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya Yesus datang akhir zaman, enggak ada. Yesus mengatakan, dengar. Coba Anda baca dalam Lukas. Oke, saya bacakan. Anda yang harus belajar sama saya ya, karena saya netral, saya tidak butuh perpuluhan. Saya mengajarkan apa ada yang tertulis. Lukas 21 nomor 8. Jawab Yesus. Ketika Yesus ini bertanya jawab, dia bertanya jawab dengan orang mana? Kutanya dulu samamu. Yesus bertanya jawab dengan orang mana? Loh, sekarang enggak usah lu. Masalahnya bertanya dengan siapa? Jangan lu. Yesus, dengar dulu konteksnya. Yesus berbicara dengan mana? Orang Kristen atau orang Yahudi pada saat itu? Kau jangan asal ngomong. Orang Kristen belum ada pada masa belum itu. ada, bagus, Tidak ada namanya Kristen pada masa Yesus. Pintar sekali. Berarti Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Apa kata Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, ya Paman, bilakah terjadi itu? Kapan? Apakah tandanya? Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini orang datang di akhir zaman atau orang datang di zaman saat Yesus ada di sana? Itu untuk pada akhir zaman. Bahlul. Berarti murid Yesus masih hidup sampai sekarang? Itulah. Bukan. Kalau Anda berpatokan orang murid Yesus hidup sampai sekarang, kiamat, apa sudah kiamat pada masa itu? Tidak ada kiamat di sini. Semua orang menceritakan tentang kiamat. Tidak ada kiamat di sini, Balanda. Enggak ada. Di sini tidak berbicara mengenai kiamat. Anda percaya kiamat tidak? Tidak ada masalah kiamat di sini, Balanda. Ini dengar. Waspadalah supaya kamu di situ siapa? Dari zaman Yesus. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di situ siapa? Kamu di situ adalah kami umat-umatnya. Nenekmu kiper. Itulah kau. Kenapa saya katakan kau itu Balanda? Karena kau itu suka merampas. Itu hak kepunyaan orang-orang yang hidup sesama Yesus. Kau ambil pula untuk kau, Balanda. Di otakmu itu rusak memang. Pengaruh babi, makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Itu merusak otakmu. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang yang seangkatan dengan dirinya. Kau bilang pula itu untuk kami. Kalau kau di sini ku sentil lidahmu itu. Sudah tua, mendekati kematian, masih juga menyesatkan. Di sini Yesus berbicara dengan orang-orang sesama dengan dirinya. Berarti penyesatnya datang pada zaman itu. Siapa yang datang kemudian pada zaman itu? Paulus. Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus. Yesus yang bukan anak Maria. Paham kau? Makanya di awal tadi saya katakan, Yesusnya ke sinagoge, Yesusnya ke mikdas, kamu ke gereja. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal kamu. Karena yang kau ikuti bukan Yesus yang ke gereja, yang ke mikdas ini, yang ke bait suci ini. Yang kau ikuti adalah instruksi Yesus yang setan, yang mengajarkan kau masuk ke rumah berhala. Paham kau? Makanya agamamu dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang. Kenapa? Karena kau pengikut setan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus. Setanlah yang menjadi Tuhanmu, kata Yesus. Kepada siapa Yesus mengatakan setanlah yang menjadi bapakmu? Kepada orang-orang yang menginginkan kematian dan mau Yesus itu mati. Itulah kalian. Oke. Sekarang kutanya samamu. Dengar. Sebelum Anda tanggapi. Kutanya samamu, jujur. Kamu mau Yesus itu mati menebus dosamu atau tidak? Jawab. Kamu mau Yesus mati untuk menebus dosamu atau kamu mau Yesus jangan mati? Jawab dulu. Kena kau di sini. Kena kau di sini.
Kutanya sama. Karena itulah yang terjadi. Saya Bukan tidak keinginan tanya itu. kami. Yang saya tanya, kamu mau Yesus mati menebus dosamu atau kamu tidak mau? Sebab keselamatan itu dari Allah. Saya Dia tidak yang pakai. memilih. Hei. Semakin kau berkelit, semakin ketahuan kau pengikut setan. Pertanyaan saya, apakah kamu mau agar Yesus mati untuk nebus dosamu, atau kamu tidak mau Yesus mati menebus dosamu? Mana yang kau pilih? Berkelit sekali lagi, udah ketahuan kau itu. Berarti kau memang pengikut setan. Jawab. Macet. Jawab. Dari ini intinya itu di sini. Kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Tolong kau Tidak ada tunjukkan. manusia Tolong menginginkan Yesus mati. kamu tunjukkan di mana dalilnya Tuhan berkehendak agar Yesus dibunuh. Oke, perdebatan ini sekarang gini. Kalau Yesus yang kami kenal itu sesat, Mulai kemana-mana. Kau tuduh tadi Tuhan yang mau tunjukkan Yesus mana mati. yang benarnya, Tidak ha? bisa. sekarang Yang benar. kalian kan mengenal Yesus. Mengenal Yesus, lalu kalian Masya bilang itu Allah, perintah sahabat. Yesus. Barakallah Amira. Hah? Tunggu dulu. Yang mana yang benarnya? Tunjukkan mana Jangan benarnya. kemana-mana. Kami umat Islam tidak mau Yesus meninggal. Tidak mau Yesus mati. Oke? Karena tidak ada Tuhan Elohim meminta persembahan darah manusia. Paham? Dan kamu mau dosa-dosamu itu kemudian ditebus oleh Yesus. Pertanyaan saya minta Anda jujur aja. Apakah betul Anda mau Yesus mati menebus dosamu, atau Anda tidak mau agar Yesus itu mati? Anda tidak mau Yesus mati. Manusia. Mulai Manusia. inilah mulai kemunafikan itu muncul. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Anda duduk cantik. Anda belajar gratis, ilmu gratis dari saya. Dengarkan. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Aku tahu, kata Yesus. Yesus berkata, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Elohim, Bapakku, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu si iblis. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami adalah Abraham loh Yesus. Yesus kemudian menimpali jawaban mereka. Jikalau betul sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi buktinya yang kamu kerjakan justru ingin berusaha membunuh aku. Padahal aku adalah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Coba, kamu kerjakan pekerjaan iblis bapakmu sendiri. Jawab mereka kemudian, kami tidak dilahirkan dari sini loh. Bapak kami itu satu, yaitu Elohim, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Tuhanmu, Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pertanyaan saya, kamu ini termasuk golongan orang yang mau membunuh Yesus agar dosamu ditebus, atau kamu tidak mau agar dosamu tidak ditebus? Konsekuensinya kemudian, dosamu ditebus, kamu masuk surga. Dosamu tidak ditebus, kamu masuk neraka. Kamu pilih mana? Yang jujur. Maukah kamu dosamu ditebus, atau mau dosamu tidak ditebus? Jawab. Dari sini kita tahu kau itu anak setan. Malam. Kamu ini dari sini ditahu kau itu anak setan atau kau itu anak Tuhan. Coba jawab. Kamu mau dosamu ditebus agar masuk surga, atau kamu mau dosamu jangan ditebus biar kau masuk neraka? Mana yang kau pilih? Jawab. Kena kau di sini. Mending kau diam atau kau lari dari sini, daripada kau ketahuan bahwa kau anak setan.
Kapan kau mengatakan, aku nggak mau loh dosa-dosaku ditebus? Berarti kau mau masuk neraka? Kau masuk neraka? Mau? Mau? Kau masuk neraka? Atau kau mengatakan, aku mau loh supaya dosa-dosaku ditebus? Berarti kau anak setan. Karena yang mau Yesus itu mati hanya setan. Mana kau pilih? Anak setan atau menjadi penghuni neraka? Mana kau pilih? Sir, mana kau pilih? Bang Juma. Mana kau pilih, Sir? Sir, Sir, mana kau pilih? Sir. Diam dulu kau Pendi, nanti kau di mute. Sir, mana kau pilih? Masuk surga? Mana kau pilih? Ditebus dosamu masuk surga atau dosamu tidak ditebus masuk neraka? Mana yang kau pilih? Pilihannya adalah Yesus penebus dosa dan dia adalah jalan keselamatan. Berarti kau anak setan. Berarti kau anak setan, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku. Sampaikan kepada semua. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku. Berarti yang mau dosa-dosanya ditebus itu adalah anak iblis. Ayo, Mas Imam, kau datang besok. Makanya saya katakan kau itu penyembah Yesus palsu. Bang Juma. Kau orang lagi ngomong. Kau nggak punya Pancasila kau Effendi itu. Asli. Siapa? Udah nggak Yusar, kau diam. Pokoknya kau itu sudah ketahuan, kau itu anak setan. Udah. Anak setan dibungkus. Kalau Anda mau jelek-jelekan, dah, kau sudah jelek dari sananya. Kamu sudah hancur dari sananya. Kau sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah penebus dosa. Artinya Yesus harus mati untuk dosamu, kan? Artinya kau itu anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu aku mati. Nah, sekarang giliran Anda, Saudara Effendi. Gejala awalnya gimana, kawan? Lanjut. Ya, sejak tahun berapa Anda kelainan? Iya, silakan. Iya, malam. Kelainan tahun berapa, Bang? Kelainan apa ini? Wow, Masya Allah. Kamu, pertanyaan saya, kelainan tahun berapa? Kita tahun 87. Bang. Oh, 87. Ya, kelainannya 87 ya. Oke, lanjut. Kelahirannya? Iya, saya kelahiran. tanya kelainan 8 berapa, tahun berapa? Iya, kelainan 87. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Gimana? Jadi untuk saya pribadi menilai Bang Juma, siap. Puji Tuhan, Bang Juma sangat luar biasa hafal kitab-kitab Alkitab, Injil ya. Kasih bangan di bala. Iya, makasih, Dik. Tetapi mungkin ya, ini maaf mungkin bagi saya Bang Juma luar biasa banyak hafal firman Alkitab Injil ini. Curhat. Mungkin saya bentar. Ya, tapi saya tidak mau menghakimi. Tapi mungkin bagi saya pemahaman Bang Juma atau tentang mengimani Injil tidak seperti teman-teman kami Kristiani. Jadi bagi saya pribadi nih Bang Juma ya, maaf ya. Seandainya bagi saya pribadi, saya tekankan hanya bagi saya pribadi, seandainya pun kitab Injil kami itu telah tiada lagi di muka bumi, kami tetap mengimani Kristus kami, Bang Juma. Silakan, kan tidak ada yang larang, saudara. Justru saya menguatkan bahwa Kristen itu penyembah Yesus itu tidak salah. Tidak salah kalian menyembah Yesus, nggak salah itu. Karena memang iblis menginginkan dirinya disembah, nggak salah. Saya kan nggak pernah melarang kalian menyembah Yesus, itu nggak pernah. Bahkan saya mengatakan bahwa beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk dan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu adalah Yesus kan, tapi Yesus yang bukan manusia. Itu betul itu benar. Karena iblis tidak bisa masuk ke Yahudi, nggak bisa masuk ke Islam, nggak bisa masuk. Satu-satunya jalan masuk jadi Kristen aja, gitu loh. Jadi gini Bang Juma. Bang, silakan. Jauh-jauh sebelum seperti ini kita banyak ya, ini maaf ya, banyak dari komang-komang dari Kristiani juga, dari saudara-saudara Muslim juga. Sebelum banyak debat-debat yang seperti ini, saya sudah. Jangan di-mute. Kalau di-mute kita mendengarkan siapa-siapa. Dibuka mulutnya, Bang. Jangan di-mute. Siapa yang nge-mute? Gak ada. Iya, jangan di-mute. Nah, jauh sebelum ada apologet dari kekristianian sendiri, dari apologet saudara kita Muslim, jauh sebelum ada apologet seperti ini, saya sering sih dengar yang seperti ini tentang membeda-beda isi Alkitab, termasuk ini maaf dari
saudara-saudara seperti sekte Saksi Jehovah, saudara-saudara seperti kaum-kaum yang lain. Nah, jujur aja iman kami nggak akan pudar Bang kalau kita benar-benar mengikuti teladan apa yang diajarkan oleh Kristus. Bagus. Sekarang begini, saudara. Ia mengajarkan. Dengar dulu, saudara. Anda panjang lebar tapi cuman curhat. Gini, Anda menjadi teladan Kristus. Betul, Kristen itu meneladani Kristus. Kata siapa tidak? Karena Kristus datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar orang non-Yahudi menyembahnya. Maka Kristen penyembah Kristus. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Kristus yang dimaksud itu anak Maria? Bukan. Mau sampai mati, Bible tidak ada, kau tetap menyembah Kristus. Ya emang, karena setan juga minta disembah. Silakan aja, nggak ada yang larang kok. Silakan Anda mati dalam keadaan menyembah yang sosok yang bernama Kristus itu, silakan. Neraka butuh penghuni. Percuma neraka dicipta. Percuma kalau tidak ada penghuninya. Dari awal nggak usah curhat. Saya sudah mengiyakan. Kristen itu penyembah Kristus. Yes, tepuk tangan untuk itu. Makanya tertulis di dalam Matius. Makanya tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang Kristen diusir Yesus. Tidak percuma itu ditulis. Sia-sialah orang yang mengajarkan. Bukan tempat curhat di sini. Orang yang mengajarkan bagi kami, Bang, kalau tidak langsung dari orangnya sendiri, Bang. Maksudnya apa? Maksud lu apa? Hah? Kau uji ilmu pendeta dengan saya. Pendetamu yang paling hebat di Indonesia ini siapa? Bambang Nursona. Suruh hadapi saya debat. Berani enggak dia? Kalian itu manusia-manusia yang sudah dihilangkan akal sehatnya. Beragama itu kudu wajib pakai akal. Mana ada kitab suci bertentangan dengan akal manusia sendiri? Kan gila. Coba, bertentangan enggak kitabmu dengan otakmu? Gue tanya lo. Bertentangan enggak kitabmu dengan otakmu? Bertentangan tidak? Bang, bentar Bang ya. Enggak, saya tanya dulu. Bertentangan tidak otakmu dengan kitabmu? Ini agak keras, makin lebih tidak tertarik Bang untuk mengikuti. Ya, saya tidak butuh Anda, saudara. Saya tidak butuh Anda, saudara. Percuma, iblis datang ke Adam dan Hawa juga halus. Itulah yang kami ceritakan dalam Kristus. Oh enggak. Kami hafal Kristen itu, kami hafal. Kristen itu kami hafal. Itulah Kristen. Kami hafal Kristen. Kami hafal Kristen. Kuburan masih ada. Kuburan 40.000 jiwa belum dibongkar sampai hari ini. Itu perlakuan dan kelakuan oknum yang bernama Kristen. Kuburan masih ada. Oke? Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1445 dari penjajahan Kristen. Dari penjajahan oknum yang beragama Kristen. Jangan ajari kami Kristen itu begini halus, Kristen itu lembut, Kristen itu kasih. Mau ku tampar kau pakai bakul nasi baru kau sadar. Tak ada lagi orang bisa kau tipu sekarang. Sudah ku kasih kau ruang, udah ku kasih kau kapling. Yesus Kristus yang datang ke Paulus adalah Tuhannya Kristen yang mengajarkan umat Kristen kasih kepada manusia. Yesus Kristus datang pada Paulus. Yesus Kristus mengajarkan kebaikan. Yesus Kristus datang pada Kristen. Tapi itu bukanlah anak manusia. Host diblokir, host yang ketawa di bawah, host diblokir dulu, host. Aduh, parah ini.
Ku nyanyikan kalau perlu. Ku nyanyikan. Saya akui Tuhanmu Yesus Kristus mengajarkan kebaikan kepada Paulus, agar Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi untuk mempertuhankan Yesus Kristus tersebut. Sayangnya itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Hei, Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Helail Bisakar itu dibuang masuk ke dalam kubur. Matius 12, 38 nomor 40. Yesus memberikan tanda angkatan jahat. Apa itu? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Paham? Silakan dengan Tuhanmu Yesus Kristus itu, silakan. Silakan. Memang dia butuh penyembah-penyembah kayak kalian. Silakan dengan Tuhan kau. Tapi ingat, dengan Yesus anak Maria, engkau akan berhadapan. Diusir ke kalian sama anak Maria, diusir. Di mana tertulis? Matius 7, 22, 23. Ayo. Ayo tanggung jawab. Tanggung jawab, silakan. Kau butuh satu album pun ku nyanyikan kalian. Mau lagu sinden, mau lagu Bugis, bahasa Batak, bahasa Yunani pun, bahkan bahasa neraka kalau kau minta ku kasih. Ya silakan teman-teman. Nanti dibilang penghujat. Oke. Ya lanjut. Andri, Kristen Muslim Andri, Kristen Muslim. Aduh, kena lagi Gurunda. Di tab-tab layar teman-teman terus diketik room edukasi sebanyak-banyaknya ya. Ini Gurunda udah berapa akun nih ya kena ya? Ini yang ke-12 nih, akun yang ke-12 nih. Iya, Sudah ke-12 kali nih. Masya Allah. Di tab-tab layar teman-teman sambil diketik room edukasi sebanyak-banyaknya. Oh, Masya Tab Allah. layar teman ya. Jadi bisa di hashtag teman-teman. Iya betul di hashtag room edukasi gitu. Hashtag edukasi. Kaisar, Ya. kau bisa Oh, bikin abangku. Kau Baik, bisa baik, bikin baik, baik. pantun. Tapi kau Sebelum masih Bang Zuma kalah. naik, Kau belum sebelum bisa Bang Zuma bikin naik, lagu. ini ku beri. Abang memang pembuat lagu, abang rocker ya kan, udah tahu di entertain. Bukan Bang Zuma itu tadi bikin lagu. Coba sekarang kau bikin lagu lah. Coba. Oh, saya ini syair bang ya. Gini, dengarkan teman-teman ya di tab-tab layar sekalian ya. Ya, Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat Tuhan dengan rasa kemanusiaan. Dinenenin, dimandiin, dicebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi, diracun dan ditombak. Bahkan nasibnya tidak lebih terkutuk dari seekor kecoak. Hina, bau seperti hidup kotor di kandang ternak. Kitab Taurah Yahudi dan Tanak, 12 pintu gerbang surga berdiri tegak. Tertulis di atas suku Bani Israel yang berhak, 144.000 manusia masuk dengan penuh hak, kecuali Oten penumpang gelap enggak diajak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Pak Ulus dan The Gang dan kawan-kawan. Al-Quran mengajarkan akal kami digunakan. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan memperkuat ukhuwah agama kami di keislaman, menjauhkan kami dari segala godaan setan. Apabila misionaris datang menawarkan beras, telur, indomie dan minyak makan, kami tidak tergiur dan kami tinggalkan, karena iman kami tebal dari congor-congor menyesatkan. Stay tune. Ya. Duduknya. Mantap. Aduh, lo bagus itu. Bang Juma kemana, Kena report. Aduh, Bunda Rahma naikin. Jangan dulu naikin. Penuh lagi. Atau gantian nanti sama Bunda Rahma ya, Gurunda ya. Saya turun aja kalau enggak. Saya turun aja host biar naik Bunda Bang Zuma. Aku mau dijadiin tumbal kah? boleh. Siapa lagi? Ya. Okta, kau Kristen Okta? Bang Okta, mereka tuh pasukannya di bawah itu 6.000 kah penonton, pasukannya di bawah itu mau nge-report. Iya. Okta kok Kristen? Okta, ini Okta ini gak ada telinga kah?
Gimana Bang Turunkan Billy? aja. Gimana Bang Billy? Masuk. Masuk cocok Bang Billy. Allahu Bang Billy, Ada hari Sabat apa segala macem, Tanak, Torah, teman-teman. Cocok nggak? Bungkus, Apa masuk itu? kan? Itu dia. Itu tadi nenen apa tuh nenen? Oh itu dia dilahirkan jadi manusia, dirawat dengan kemanusiaan, dinenenin, dicebokin, ya, dikasih makan, Nenen gitu tuh kan apa? lucu Tuhan. Nenen tuh apa maksudnya? Nyucu, Dikasih asi, nyucu. dikasih asi gitu, nyucu, nyenyen mama. Bang Billy sambil nunggu ini, Bang Billy sambil nunggu Bang Juma, akunnya Bentar, terlalu ini banyak. Si Okta ini Muslim apa Kristen Okta? Iya, nggak ngomong nih Okta. Turunkan Turun aja aja lah. ya kalau nggak ngomong ya Okta ya. Kalau nggak ada suara mau nge-report turun aja. Minta naik lagi si user, nggak kapok-kapok dia. Nah, apa user? Apalagi udah belum ini telingamu kah? Pasien Bang Handi itu lagi naik lagi Bang Handi. Pejabat iblis. Ngapain ngadepin si user? Apa yang ada ujung? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wih Gurunda, berapa udah sehari ini? 13 ini masuk 13. Jadi gini teman-teman di bawah ya. Tadi ada yang bilang nantangin Esra Suruh ya. Nih lihat, ini saya dengar. Agenda pertama Esra Soju versus Bang Zuma. Esra Soju lepas lidahnya, berserak otak, ginjal dan pankreasnya. Agenda kedua, Esra Soju nangis, kebelat pipis, mual-mual dan mules seperti mau bersalin, pecah dia punya ketuban. Ingat. Jadi mundur dia. Nggak ada yang mempan. User noise, lu lagi ini kok suara mobil truk lu lagi bawa mobil truk, udah dibawa aja lu. Kok diskusi sambil bawa mobil truk? Bang Billy, sedikit pertanyaan Bang Billy. Ada yang tanya nih Bang Billy, apa bedanya bait suci dengan bait Allah Bang suci? Bang Billy, silakan Bang Billy. Ya, kalau bait itu artinya kan rumah. Ya. Jadi kalau bait suci itu bait Hamikdash. Rumah suci. Kalau yang di utara itu namanya Betel. Nah, itu rumah Allah disebut Betel yang ada di Shechem yang di sana di utara, Israel utara. Yang satu Beit Hamikdash, bait suci atau rumah yang suci itu di Yerusalem, itu bedanya. Jadi beda ya bait suci. Bait suci ini kan bahasa Ibraninya lah Heron. Kalau bait suci Naos ya. Kalau bait Allah ini Heron gitu ya. Itu Yuli ngorok ya, cantik-cantik kok ngoroknya gede kayak supir taksi. Saya sedang mengkaji ini. Masalahnya selama yang saya tahu bahwa Yesus ini nggak pernah datang ke bait suci gitu. Tetapi ke bait Allah gitu. Oke, bilang siapa ngorok ini ternyata yang cari cewek. Ya, cantik-cantik. Pamansam. Aduh dia goreng apa lagi si pamansang ini? Oh mama Astagfirullahaladzim, dia goreng jagung. Astagfirullahaladzim. Nah ini bagus ini. Mudah-mudahan dia cerdas nih. Erin tapi laki-laki. Selamat malam Kristen Muslim. Assalamualaikum kalau Muslim. Erin Krisdiana. Kepencet dia. Oke Bang, saya turunkan ya. Gyosa Kristen Muslim. Saudara Gyosa, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Muslim ya. Oh, kita naikkan dulu Kristen Bang ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zumanto yang pemakan ini ya, pemakan daging manusia ya. Zumanto. Selamat malam.
Sumanto pemakan daging naik. Siapa naikkan tuh? Ya Allah ya Rabbi. Bernardo, selamat malam. Bernardo, Kristen. Bernard. Tapi ngomong-ngomong soal Ezra Soru ya, Bang Kaisar. Ezra Soru tuh nggak tahu kalau Yosua itu muridnya Musa itu nabi, dia nggak tahu. Waktu Iya betul. Kan goblok. Semua juga tahu, kalau Goblok, iya. orang Kristen tahu kalau Yosua bin Nun itu nabi, penggantinya Musa. Dia nggak tahu, belum nggak ada. Iya benar. Yosua Nggak tahu bin Nun. ya, saya nonton tuh. Kang Peta, Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peta Lempu. Jadi pengetahuan dia tuh gimana kalau menurut Bang Billy, pengetahuan seorang Ezra Soju? Gimana itu? Ya itu. Ezra Soru, Soju. Ya kalau nggak Dia tahu kan mabok. Yosua bin Nun itu bukan nabi, ya harus kembali lagi belajar sekolah minggu. Kalau namanya Yosua bin Nun itu nabi. Itu Esa Soru itu Cuman tuh mantan memang- pacarnya ini Budarni, mantan pacar Budarni. Masa? Kasih Bang Andi Bala, berkah selalu Bang Andi Bala. Thank you. Konowa, Kristen Muslim, Konowa. Ih. Aduh, sakit telinga. Wahyu, selamat malam. Assalamualaikum. Wahyu. Ih, Kata Ezra Soru gini nih. Kan ada yang nanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul. Gimana Bang Andi? Lanjut Bang Andi. Kata Ezra Soru gimana Bang Andi? Oh, kata Ezra Soru begini. Ada yang nanya. Yesus kenapa mati di tiang salib? Kata dia, Yesus itu memang harus datang untuk mati. Kalau tidak mau mati, jangan kalau datang. tidak mau mati, jangan datang. Nah, itu. Iya. Aku nonton juga. Sebetulnya yang Kalau nggak mau mati salib itu bukannya Yesus, Yudas Iskorat. Ntar dulu Bang Boy. Jangan. Bener itu ada videonya, lupa. Aduh, kemarin aku download di mana gue simpen itu ya. Lantang lagi ngomongnya. Ngomong kan gitu ya. Memang harus datang untuk mati gitu loh. Tapi kalau dia datang untuk tidak mau mati, jangan datang. Maksana orang datang dan pergi, ada aja nih Ezra Soru ini. Masa ada orang tujuan datang untuk mati? Cuma numpang mati ya, bunuh diri dia. Aduh, siapa ini? Ya silakan dulu Pak Wahyu dulu. Silakan selesai dulu Pak Wahyu, ada mau disampaikan mungkin. Iya, Wahyu silakan, Pak Wahyu. Iya ya, jadi kan yang disembah itu Yesus itu adalah kan boleh dibilang Lucifer kan, iblis yang bertanduk Jangan monolog lah, Bang. menggendong anak itu. Bang, jangan monolog Bang. Jangan monolog lah, nggak bagus lah kayak gitu. Ada lagi Bang Zuma, alhamdulillah. Bang Handi kok noise barusan? Lo gede volumenya. Assalamualaikum Gurunda. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun berapa ini? Kasih nah. Saya udah lemas. Nakal betul-betul oten nakal. Aki Zuma tadi lagunya tuh host, lagunya ntar direkam ya host, bagus tuh tadi nadanya tuh. Pasti lupa sekarang. Lupa. Host nanti kalau ada videonya tolong dibikinin fitil tuh lagunya host. Aja tuh mutar lewat. Iya kan dah.
Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Syukran bang, syukran. Sedikit jita lewatnya guru. Dapat toba ke oteng. Siapa noise kah? Hujan kah? Hujan. Silakan dilanjut. Oh, pantas iya. Ombil, Bunda gimana Nai. kabar, Ombil? Pang peta. Assalamualaikum. Pasien baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hotel turunkan saya ya. Kalau ada hotel. Enggak apa-apa. Bunda Nai ada yang mau Belum. Kenapa diturunin? Enggak ada yang nurunin. Kalau ada yang nurunin Turun sendiri. Turun sendiri itu. Ya silakan buat teman-teman Oten. Ini masih bisa 2 jam lagi kita diskusi. 1,5 jam lah ya. Semalam Bang Kores sampai bedug subuh debat sama si Tante Denop. Siapa? Derni. Bukan. Lupa saya namanya. Oh, yang suka buka ini ya, buka cam ya. Oh. Tuh udah ada yang bikin lagunya tuh di bawah katanya. Lagunya udah aku bikin nih katanya tuh. Oh, Delon. Ayo teman-teman Kristen bawa permintaan ya. Silakan biar kalian teredukasi. Ayo. Bukan maksud kami di sini mau memaksa, cuma mau edukasi kalian supaya apa? Kalian tuh cerdas, kalian pinter. Dari pasiennya ada 31 pasien yang diterapi oleh Bang Juma ini. Saya hitung 31 nih. Mencret semua. Enggak, cuma 23. 23 ya? Oh, 23 ya. Terbalik berarti. Lumayan lah. Ayo host kerja host. Ayo. Tadi si user tadi lucu tuh anak tuh. Ada nggak dia tuh? Ada di bawah tuh. Gak saya naikin, pusing. Itu harus ke Bang Handi itu, kocak itu. User. jadi seharusnya kita punya spesialis. Oh ini karakternya ini seharusnya Bang Juma, sini Bang Handi gitu loh. Yoi. Nggak boleh kita nyerobot gitu. Oh ini tipenya siapa gitu. Kadang-kadang kita nyerobot sendiri. Nggak cocok. Bang Handi, user naikkan lagi tuh. Kasih Bang Andi. Kasih Bang Andi Bala, thank you, berkah selalu, barakallah, thank you. Mumpung ada Ombil, saya mau tanya sama Ombil. Iya. Saya pernah melihat itu di Kombal, Ombil lagi baca kitab ya. Iya. Itu ada sama anaknya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah yang kitab yang Ombil baca itu yang diciplak oleh orang-orang Kristen? Kitab itu? Enggak lah. Enggak. Ya? Bukan. Terus yang diciplak itu yang mana, Ombil? Taurat itu misalnya soal korbannya. Semua nggak boleh pakai bahasa Inggris itu, nggak boleh pakai terjemahan, harus aslinya tulisan Ibrani. Gitu. Iya. Berdoa. Oh gitu ya. Oh berarti nggak semua gitu ya, nggak semua ya? Enggak, kalau Kristen kan pakai bahasa terjemahan dia. Mau semua terjemahan, berdoa juga pakai terjemahan. Kalau kita nggak boleh. Iya. Kita sapa si itu Mai. Nanti dari ngeripot di atas. Kita sapa dulu Mai Imak. Selamat malam Mai Imak. Ya, Nyimak. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum Bun. Assalamualaikum semua. Oh, Muslim ya Bang. Apa yang disampaikan Bang? Iya. Masih penasaran pertanyaan yang kemarin tuh Bunda. Ingat Bunda Ibrahim
Kamu Ibrahim Kristen udah. Muslim, Bang? Sekarang udah mualaf, udah Islam. Ibrahim yang Alhamdulillah. nanya soal Isa kemarin tuh. Lupa, Bang. Aku tuh pelupa kalau bukan soal uang. Kalau Kapan mualafnya, Bang? Baru tahun ini ya, Bang. Tapi masih penasaran penasaran arti kata Allah di Al-Quran sama Biblos tuh, Bang. Sering saya jadi yang ikutin membuat depan kamu nih, Allah, tapi bentar, Bang. Yang membuat kamu tertarik tuh mengenal Islam tuh apa, Bang? Sehingga kau jadi dapat hidayah. saya yang Hindu kemarin, Bun. Yang Hindu? Yang orang Palembang. Orang Palembang domisili di Pekanbaru. Yang syahadatin Gurunda? Enggak, saya syahadat di Pekanbaru. Musola dekat rumah. Oh, oke. Apa yang membuat kau masih penasaran sekarang, Bang? Apa yang ingin kau ketahui? Kata Allah di Al-Quran sama di Bible tuh, Bun. Silakan. Cuman itu aja Gurunda, yang masih penasaran. Bang Handi. Bun, Ya. saya dengar di bawah aja ya. Oke, Bang, Ya. baik. Ayo, Masyaallah. yuk. Thank you. Assalamualaikum, Ya, Bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak di bawah ya. Jadi silakan yang mau menjelaskan tentang Allah di Al-Quran dan di Biblos. Halo, suaraku tidak ada kah? Bang Handi, ada tulisan di bawah katanya, Bang Handi kerja katanya. Silakan Bang Handi. Silakan. Itu Jasuma Teknik itu loh nulis. Bang Handi kerja. Silakan Bang Handi. Apa yang mau dikerjakan kalau tidak ada kerjaan gitu? Yang jelas adalah saya menghimbau ya, teman-teman semua, siapapun di luar sana yang mendengarkan, pergunakanlah akalmu. Allahu Akbar. Jangan siksa akalmu yang bersumber dari doktrin yang merusak akal. Tersiksa itu akal itu. Jadi selama ini kita diskusi itu, mereka datang ini menyiksa akalnya begitu. Kenapa mereka menyiksa akalnya? Karena ada yang berisik, kan begitu ya, siksa akal juga itu, kan gitu. Jadi mereka datang ini menyiksa akalnya sendiri. Apa yang menyebabkan demikian? Adalah doktrin dari sejak dia bernapas sampai dia berumur tua, tersiksa gitu loh. Makanya kalau saya himbau, lebih baik hentikanlah menyiksa akal, pergunakanlah akalmu. Anda tetap Kristen tapi berakal dikit, jujur gitu loh. Kalau ditanya nyambunglah sedikit, biar nggak menjadi bahan tertawaan orang-orang yang mendengarkan. Hasil survei saya menunjukkan bahwa tidak semua Muslim tuh yang ketawa asal daripada jawaban-jawaban atau argumentasi kamu. Kristen juga banyak yang kesel. Banyak yang kesel begitu. Ini kok naik, kok ngomongnya kayak gini. Ibarat kata ember udah bocor, udah ditambal, bocor lagi kan gitu. Jadi himbauan saya, buanglah doktrin itu. Ringankanlah badanmu. Jangan karena hanya urusan dunia saja akalmu kau pakai. Urusan duit 100.000. Izin Bang Handi, izin. Tadi dengar pertanyaannya itu, orang dengar pertanyaannya atau enggak nyimak? Yang mualaf tadi dengar apa enggak? Apa itu Bunda? Dia bilang apa tuh perbedaan Allah di Al-Quran dengan di Bible? Dia nyimak di bawah katanya, dia belum terpaham. Bible kan nggak ada Allah.
Gimana sih? Gimana mau dibandingin? Gimana mau dijawab? Bible itu nggak ada alif lam lam ha. Yang ada Latin, yang ada Latinnya ALLAH. Itu bentuk akal-akalan supaya Tuhan yang mereka sembah tidak terlalu kelihatan pagannya. Jadi dilatinkanlah itu terus disalahgunakan. Kalau mereka di Indonesia ini tidak mempergunakan huruf Latin ALLAH itu, siapa yang peduli, siapa yang care, siapa yang mau mengikut? Sebagaimana yang terjadi di Eropa, mereka udah banyak meninggalkan. Kok kita ini kok berpisah? Kok kita ini berkotak-kotak dibanding dengan ajaran samawi para nabi? Kok beda banget kita? Nah, untuk itu di sana gereja udah mulai kosong. Ya, populasinya udah mulai berkurang. Banyak yang ke ateis daripada salah Tuhan. Masuk ke Indonesia supaya bisa orang menerimanya. Bagi orang yang tidak berakal, penerjemah ini mengakal-akali original teksnya diterjemahkan ke Indonesia agar ada orang bisa percaya yang mati akalnya juga. Hanya orang yang mati akal yang percaya itu. Anehnya lagi, udah diedukasi mereka masih ngotot. Nah, betul kata Pendeta Yakub Sulistyo. Saya kutip saja. Menurut beliau, siapapun Kristen, mau dia jemaat, mau dia pendeta, S7, S3, sampai S-nya itu bertumpuk-tumpuk, diskusi tentang konsep ketuhanan dengan umat Islam pasti kalah, keok, ngotot, dan memalukan. Iya, bubur. Itu. Kenapa? Karena berdasarkan landasan terjemahan yang salah. Jadi lebih baik diskusi sama ateis, karena mereka ini tinggal ditunjukkan ada Tuhan, daripada orang-orang ini yang salah Tuhan. Jadi dua langkah kerjaan kita ini. Tapi alhamdulillah Banjuma masih punya tenaga, punya semangat, emosinya tolong dijaga, jangan terpancing sama orang-orang yang datang memang suka merusak suasana. Ya titisan-titisan itu tadi, bahwa yang datang kepada Paulus siapakah gerangan itu. Jadi sepanjang iblis juga masih ada di muka bumi ini, ya iblis ini memang selalu mencari orang-orang agar tidak menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu kerjaan iblis. Iblis baik berbentuk benda, berbentuk orang, menyerang psikis, menyerang tangan manusia. Tadinya A, kata iblis jangan A, B aja. Tadinya ayam, kata iblis itu sapi. Gitu loh. Nah itulah kerjaan iblis 1 kali 24 jam, nggak pernah berhenti. Iblis nggak pernah tidur, coy. Manusia boleh tidur, iblis datang. Adalah yang tidur mimpi, iblis datang. Dan seterusnya itu. Itulah dari saya, pengantar saya. Karena saya disuruh kerja. Ya kerjaan saya gini aja kalau nggak ada OT. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih Bang Handi. Kita sapa Nonem. Nonem, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Tanpa nama. Assalamualaikum. Selamat malam. Permintaan kok nggak nyahu, nggak ini kan khotbah ya, silakan. Kanda Petalempuk, ada salam dari saudara kita dari Bone, kakek muda, titip salam Kanda. Oh, selamat hari ini. Alhamdulillah, masya Allah. Selamat kita pada selamat. WA ke saya ya. Iya. Nah, di sini hujan, soalnya hujan. Orang itu banyak, orang Palaka itu, kakek muda. Oh iya. Masya Allah. Lanjut. Beliau penggerak juga, penggerak jamaah tabligh kan beliau. Iya.
Berang dari Palaka kalau nggak salah. Iya Palaka dia. Kalau nggak dia Palaka asalnya tapi tinggal di Matampone. Suruh Mi sebut saya namaku di sana. Saya itu nggak terkenal di Bone kecuali Peta Lampu. Kenapa turun tadi itu? Fakafu. Apa kayak namanya? Fakafuku. Fakafuku. Fakafuku Mama Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabalu ini dari kampung ya, ada dari Cabalu. Masya Allah wabarakatuh. Saya salami dulu Peta Lampu udah. Ya lanjut Bang. Saya turun. Assalamualaikum Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih di siapa ya Ki? Bukan di Malakaji sekarang. Oh, terbang ke atas lagi ya? Iya. Iya, yang pernah itu hari kita sempat interaksi di Komal juga tuh. Yang orang ini, orang Paladingan. Oh iya. Oh, di Papua ya? Iya, saya di Papua sekarang. Pindah Pak. Iya. Pindah di Malakaji. Malakaji dinginnya itu Peta. Dingin sekali di situ di Malakaji. Kalau sore-sore. Banyak keluarga di situ juga Peta di bawah itu di apa namanya di jembatan, di bawah di ujung jembatan. Host izin turun host. Bang Juma, Bang Andi, Bang Bunda semua, Bang Peta, Bang Kaisar. Iya Bang. Bang Andi, terima kasih. Kita geser dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke Bunda. Ya, bagaimana? Ada pepatah mengatakan gini sejauh-jauh orang Bugis merantau, dia tetap Bugis. Bah. Cuma ada juga Bugis yang merantau. Enggak, ada juga Bugis orang merantau. Baru 2 hari di Jakarta, langsung logat. Langsung logat letek Monas. Baru keinjak kakinya langsung logat. Kaki lu di atas kaki gue. Tinggal ngomong keinjak, nah apa sih? Itu loh. Di Makassar namanya Sangkala. Tahu orang Jawa pakai sampai Jakarta diganti namanya Songkolo. Saya kemarin beberapa hari di Makassar itu langsung beradaptasi dengan bahasa setempat. Masih mau datang besok. Mulai turun dari bandara langsung ketemu orang. Apa yang kamu muka nakalinya hari ini kak? Kan langsung bahasa di sana toh. Tapi kan di Makassar itu teman ada bahasa 2, ada bahasa Bugis sebagian, ada juga bahasa Makassar asli. Nah ini yang sulit nih kalau harus belajar nih. Sebenarnya banyak yang salah paham itu kalau di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugis Makassar itu adalah memang satu. Cuma kalau berbicara suku beda. Suku Bugis dengan suku Makassar beda. Kalau Bunda Rahma itu kita sapa. Oke, silakan Bunda. Kita sapa tamu kita. Assalamualaikum. Mbak Devi Tanjung. Mbak Devi Tanjung, assalamualaikum. Enggak ya, nama foto udah tahu ya. Tidur Miki iya. Mbak Devi. Oh mama kita turunkan aja, nggak nyahut. Orang Sunda datang ke Makassar sulit beradaptasi. Ditanya, "Kemeko lampa?" kata si Akang. Apa artinya itu Bang Andi? Padek ke mana Akang? Itu. Susah memang itu orang Sunda beradaptasi di Makassar. Lama banget baru bisa beradaptasi. Oh, bisa kemarin Bang Andi. Tapi si Akang 3 hari udah bisa loh bahasa Makassar. Bener. Kemarin ditanya, "Ini punya Akang?" Iya. Dia langsung iya doang. Apapun pertanyaannya jawabannya cuma itu deh. Iya doang. Larang. Bahaya. Rito nggak?
Selamat malam. Lu mendem banget sih dari tadi, kenapa sih? Apanya yang mendem? Ritonga silakan Pak Ritonga. Ayo diskusi yuk. Mendem. Enggak, masa mendem? Dibilangin kayaknya. Iya, bagus tapi ini suaranya. Enggak, suaranya dia rendahin. Ritonga Margana. Ritonga Margana. Selamat malam. Perasaan dia baru buat permintaan. Tuh. Yang mau stay aja, yang mau bicara aja naiklah. Budes. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Ini sekarang mendem gak nih? Bagus, kayak elektron. Ada saudara kita dari Yatmo. Assalamualaikum Bang Andi, bagi nomor rekeningnya Api. Oke, tak kasih. Waalaikumsalam. Tunggu ya, saya ketik dulu. Assalamualaikum Ustadz Alif, sayangku. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pagar kabupatennya kok hilang? Lama kali nih yang dirimu datang, abangku. Aku habis dalam perjalanan, baru nyampe. Pak Ketua di Lampung nih. Udah nyampe Tangerang. Oh, di Tangerang. Sahrisal. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Bang Sahrisal? Waalaikumsalam. Silakan. Menyapa aja Bang Juma dan teman-teman semua. Saya salut sekali setiap malam sampai kuota saya habis, saya isi lagi. Benar-benar kumal ini. Ini omongannya ini pasti aku di YouTube setiap malam dari pagi sampai pagi saya dengerin terus. Ini ya Jawa. Biasa ini. Ini pasti Sunda ini. Saya Jawa, saya Solo. Ya. Soalnya nanti Mas. Manan. Oh, Manan. Stadion deh. Ya. Gilingan dekat. Oh, Gilingan. Ya. Depan Rumah Sakit Berayat. Sulawesi. Merene Mas. Merene. Meriki. Sama tuh. Merene sini. Kalau Merono bukan ya? Nang kono. Oh, neng kono. Neng kini Mas. Jancok. Jampet. Ya Bang Indi, yang menciptakan Solo itu ditemukannya kota Solo itu sama orang luar negeri. Apa? Marco Solo. Marco Solo itu. Marco Indonesia Polo. nggak bisa nyebut Polo jadi Solo. Marco Solo. Halo Bang Kaisar. Halo abangku, piye kabare? Nek ikun teh pulsane datane ni tukune lho. Kang, nek sampean ku tukune, nek entek datane ditukune gitu. Sampean enggak krungu ta? Enggak krungu sampean. Modal nih. Wis mlebu. Piye to? Wis mlebu. Kenapa di kick kasihan? Enggak ada yang bicara. Oh, mungkin uangnya medal pergi sendiri dia. Kok dia orang dibilang wedus? Medal. Bang. Oh, medal. Apa itu medal? Pergi. Oh, loh. Pergi itu kan apa tuh? Pergi lupa. Santri. Udah ramah. Lungo. Lungo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reng matur kada engko beda gun kanca ya. Madura tak iya. Saya. Iya, kanca dan tretan pada beres kapi ya. Sate. Motor sekelangkong ya kok turun lagi. Aduh, pada ngaco ya semua. Ngaco. Sekelangkon blangkon itu ya. Ya, motor sekelangkong ya. Kalau tak beli tak celurit aja. Keben. Sekelangkon blangkon tak iya. Sekelangkong, terima kasih. Pada gendeng sampai terima kasih. Enggak kalau acara enggak. Reng Sumendem enggak bener gitu enggak kan? Ada cara-cara orang kok, jangan nggak boleh. Daun le. Ada yang mau disampaikan Bang Santri? Soalnya. Cuma ini aja saya tenang sekali. Mau naik jual sate tak iya? Jangan lama tak iya. Enggak lama. Untuk Bang Suma saya ucapkan sehat selalu, masih tetap lindungan ilahi Robbi semuanya yang amin ya Allah. Amin. Terima kasih diturunkan ya aku ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kapan-kapan naik bawa sate Bang ya kalau naik ya. Iya, insyaallah. Turunkan Bang. Bunda Rahma naikinnya yang Oten Bunda Rahma ya. Nggak ada lain, stoknya udah sudah terbatas stoknya nih. Tuh Kang Dito dikeroyok 5 Oten di roomnya Fandi tuh. Kang Dito dikeroyok 5 Oten katanya. Nggak apa-apa. Tapi Kang Dito ilmunya mumpuni kan? Iyalah. Ya saya heran kok di room Muslim bisa dikeroyok gitu, heran. Muslim. Enggak, itu gini loh Kang ya. Kalau kita lagi ngumpul di sini ada Bang Juma semua itu, mereka nggak mau naik ke sini, dia geser cari room-room yang kira-kira dia bisa bermanuver gitu loh. Coba kalau aku ke sana, coba aku pindah ya ke sana ya, gue bersih itu, bener, langsung gue bersihin, langsung gue absen. Kita sapa Sam. Apa dulu nanti ini dia ngeripot Sam Dindong. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kristen ya Bang, Islam ya. Silakan. Apa yang disampaikan? Kalau begitu tadi nada-nadanya Bang Gurunda, mana ada otak yang mau bertahan? Boleh nanya Bunda, boleh nanya tidak? Ya, boleh lah. Yang pentingnya matematika ya. Ade. Saya ke Makassar. Saya mau nanya, saya kan tiap hari kena teguran ini di kantor tempat saya bekerja. Tiap hari terlambat. Harus tanggung jawab di rumah ini siapa ya? Terlambat kerja gara-gara begadang. Di mana kantor tak? Itu gara-gara gini ikutin forum debat terus ini. Pak Sam, di mana kantor tak? Aduh. Nah, di mana? Palang Merah. Oh, di jalan apa itu? Palang Merah kah? Jalan Kandea. Oh, Kandea. Sunu sana di. Ya, dekat itu. Bukan wilayah. Di lantai ke ini juga sih tapi provinsi Bang. Oh, kalau Sam di mana? Di pusat? Saya Kandea, Makassar. Oh, Makassarnya. Di lantai di provinsi Kandea mau kota Ahmadiyah. Ya, kota Ahmadiyah. Udah lama di Makassar? Kurang lebih 15 tahun. Hah? Kurang lebih 15 tahun. Salah nyanyi Joma 15 tahun deh. Logat Makassar. Apa itu? Bang Juma lagi nonton bola. Dah. Oh. Gol minjap nakama. Sam. Jadi gitu ya penderitaannya, sering terlambat kerja, diomelin atasan gara-gara nonton Gurunda sampai pagi sampai subuh. Pulsa habis tadi kan, pulsa habis. Iya. Belum yang dimarahin bini, pasti ada tuh yang dimarahin bini tuh. Om Andi, promosi dulu dong, tak kasih murah.
Es lilin mah Ya udah Bunda, diturunin aja Bunda. Oh iya Bang, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya, apapun profesi sahabat, apapun kerjaannya, silakan berkunjung di salah satu tempat nongkrongnya anak-anak api Sulsel, Jalan Makdukeleng nomor 9. Di sana ada resto Takashi murah, benar-benar murah. Menu makanannya sangat luar biasa gitu ya. Rasanya itu luar biasa ya. Lidah orang Medan, lidah orang Jawa, orang Batak, orang Sumatera, orang Papua, orang Makassar, Bugis, semuanya kena dengan menu yang ada di sana. Saya sendiri dan juga orang di rumah sudah mencoba, teman-teman Api Pusat, kemudian Kodondi, Bang Glenn, siapa lagi? Edwin, semua sudah ada pernah ke sana. Erik, ya. Teman-teman Api sudah berulang kali ke sana, Bang Handi, terus Ketua Api, Ketua Pusat Dinda Alif, kemudian Ken Santang, Bang Handi, Bunda Rahma, semuanya sudah pernah ke sana ya. Jadi teman-teman silakan yang ada di Kota Makassar atau yang berkunjung Kota Makassar agar mencicipi menu makanan yang ada di sana. Ada nasi lontong, ada konro, ada balok-balok goreng. Pokoknya intinya banyak. Takashi murah lah solusinya. Kalau mau makan siang, makan malam, makan sore, makan pagi, makan petang, di sanalah tempatnya. Ya, Masya Allah. Demikian, terima kasih. Masya Allah. Jadi yang seputaran Makassar ya, kunjungi resto Takashi murah. Jadi namanya aja Takashi murah ya, ada banyak diskon-diskonnya tentu. Silakan. Ya, sahabat Hidayah Muslim. Lukas. Saudara Hidayah Muslim silakan mampir ya. Masya Allah. Lanjut. Lagi. Boleh bertanya lagi ya? Tadi saya sempat naik, tapi ada itu yang temannya. Noise sekali, daingku Gurunda noise. Iya. Bang Juma boleh Kenapa tanya? Saudaramu Lukas? Ya tadi itu saya kan tadi naik, saya turun lagi karena diskusinya tidak konsisten, jadi berisik tidak karuan gitu. Ngeyel. Oke, lanjut. Saya jadi malu. Ini aja nih saya mau bertanya tentang ini nih, apa yang Bang Juma kumandangkan. Boleh saya putar videonya ya? Putar boleh. Yang mana? Yang lagunya ya? Iya. fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemiut. Apa yang mau ditanyakan tentang itu? Itu tertera di ayat berapa? Saya mau cari tahu, tapi saya nggak tahu. Jadi ingin tahu artinya. Al-Baqarah itu Mas. Al-Baqarah ayat 30. Kalau tidak keberatan boleh, Bang Jum. Iya. Boleh ya. Oke ya Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan pemimpin khalifah di atas muka bumi ini. Qalu, mereka makhluk langit pun berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
sedangkan kami bertasbih, kami memujimu dan kami mensucikan namamu. Allah kemudian berfirman kepada makhluk-makhluk ini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati, dan dia ajarkan kepada Adam kemudian nama-nama benda semuanya. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Lalu kemudian Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Qalu, mereka kemudian menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Qala ya Adam, dan Allah berfirman, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu kemudian Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut. Lalu Allah berkata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ini menceritakan tentang bagaimana Allah menyatakan kepada para malaikat, wahai malaikatku, aku hendak menciptakan seorang pemimpin di atas muka bumi bernama Adam. Tapi kemudian pada saat itu malaikat kemudian bertanya, mengapa engkau hendak menciptakan makhluk? Ya, lalu Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Apa rahasia di balik itu semua? Ketika para malaikat ditunjukkan, wahai malaikatku, sebutkan nama-nama benda ini. Para malaikat kemudian mengatakan, kami tak sanggup untuk menyebut nama-nama benda tersebut. Lalu Allah menunjuk kepada Adam, Adam, sampaikan kepada mereka apa nama-nama benda ini. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut. Artinya apa? Hikmah apa yang Allah hendak katakan dalam Al-Quran, dalam ayat ini? Bahwasanya manusia itu punya akal untuk mengetahui nama-nama benda, untuk mengetahui yang malaikat pun tak tahu. Dengan akal lah manusia itu bisa mengetahui kebenaran. Dengan akal pula manusia itu bisa menempuh kemudian jalan yang benar, jalan yang lurus menuju kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Jadi manusia beragama tanpa akal itu sama halnya seperti orang yang buta. Tetapi orang yang benar adalah beragama dengan akal. Makanya kalau ditanya, wahai saudara, mana iman yang paling benar? Imannya Kristen juga mengatakan benar, Islam juga mengatakan imannya benar. Sama-sama beriman. Orang Kristen mengatakan iman kami benar, orang Islam juga mengatakan benar imannya. Nah, mana yang menjadi tolak ukur kebenaran iman? Orang Kristen mengaku imannya benar, orang Islam mengaku juga imannya benar. Mana yang menjadi iman yang benar? Iman yang benar adalah iman yang dibarengi dengan akal. Itulah pembeda Islam dengan Kristen. Kristen juga punya percaya, punya keyakinan, punya kepercayaan, punya keyakinan yang disebut iman. Islam juga demikian. Lalu mana yang betul di antara dua agama ini? Yang betul adalah yang imannya berlandaskan bersamaan setara dengan akal, sesuai dengan akal. Dan itu tidak dimiliki oleh Kristen. Kristen justru dilarang berakal. Kristen hanya bisa kemudian percaya saja. Nah, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diutus ke bumi ini untuk menjadi pemimpin
tanpa akal bagaimana bisa dia melumpuhkan dunia ini? Nggak bisa. Nggak bisa kita melumpuhkan dunia ini tanpa akal, nggak bisa. Kita nggak bisa main, bisa